Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Teman-teman sekalian, kelas terakhir kemarin berapa laki-laki yang tinggal? Dua. Mudah-mudahan hari ini hadir ya. Mudah-mudahan kita akan menjalankan kelas hari ini sampai sore seperti kemarin, dan insya Allah besok setengah hari. Jadi setidaknya insya Allah ada 6 materi lagi. Sejauh yang teman-teman lihat semakin panas ya, semakin menarik gitu insya Allah. Ya, untuk tidak memperpanjangkan mukadimah, di antara kita sudah hadir Ustadz Muhammad Hatta. Mungkin di antara teman-teman sering melihat beliau di media-media sosial atau di ceramah-ceramah YouTube apa segala macam. Nah, ini orangnya langsung berhadapan kita hari ini. Beliau lahir di Kutacane 44 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Kemudian beliau adalah Ketua DPW Wahdah Islamiyah. Kemudian pendidikan terakhir adalah S2. Selama ini memang sering kita ajak untuk ditai nasibnya terkait dengan hal-hal yang akan kemudian kita bahas hari ini. Jadi kepada Ustadz saya persilakan. Saya sengaja nggak sebut judul karena nanti. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuha al-muslimuna wa ayyatuhal muslimat rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Ada yang masih ingat apa judulnya materi kita? Peran ayah. Sudah ada ayah satu. Oh, berarti ini ayah hebat. Luar biasa. Judulnya adalah Daurul Abi fi tarbiyatil aulad atau fi tarbiyatil abna. Peran ayah dalam mendidik anak. Kalaulah tahu tadi kondisi lapangan begini, kita ganti peran ibu. Tapi tentunya secara umum tidak jauh beda antara peran ayah dan antara peran ayah dan ibu tersebut yang kaitan dengan pendidikan anak. Secara garis besar jamaah sekalian, peran kita sebagai manusia dalam Islam dulu. Dauru ar-rajuli wa dauru al-mar'ati fil Islam. Ada 6 peran kita sebagai manusia dalam Islam ini. Tidak ada di sini, Ustaz. Barusan muncul karena lihat kondisi ya gitu. Ada 6 peran kita sebagai manusia dalam pandangan Islam. Yang pertama, kita sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah. Sehingga tugas pokok kita adalah tahqiqul ubudiyyati lillah, merealisasikan, mewujudkan penghambaan total kepada Allah. Yang kedua, peran kita dalam Islam ini adalah sebagai al-ibnu, artinya bin, anak. Kita semua punya orang tua. Satu-satunya manusia nggak punya orang tua adalah Adam dan Hawa. Sedangkan selain itu semua posisinya pernah jadi anak. Walaupun sekarang ada yang jadi kakek-kakek, pernah jadi anak. Ini peran kedua. Karenanya peran sebagai anak, kewajiban kita adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ada satu perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hal bakti. Anak perempuan
sebelum menikah dengan setelah menikah, maka totaliti ke orang tua harus full. Dan anak laki-laki sebelum dia menikah bakti ke orang tuanya full. Setelah menikah juga full. Beda perempuan apa? Perempuan setelah menikah bakti kepada orang tua pindah ke suami. Sehingga banyak sekali hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang perbedaan itu. Misalnya hadis, jikalau boleh aku perintahkan seseorang sujud kepada manusia, niscaya aku perintahkan seorang istri sujud kepada suami. Kemudian juga dalam hadis misalkan salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibran, ada 3 golongan solatnya tidak diterima oleh Allah. Pertama, imam yang dibenci oleh makmum. Yang kedua, 2 saudara yang bertikai, yang konflik, tidak mau damai. Itu selama dia konflik solatnya nggak diterima oleh Allah. Yang ketiga, seorang suami yang murka kepada istrinya sampai suami itu ridha. Nah, itulah perbedaan dari sisi anak, posisi kita sebagai anak, laki dan perempuan. Kemudian sudah berapa tadi? Kedua. Yang ketiga, peran kita adalah sebagai suami atau istri. Kalau laki-laki, ini kalau seandainya laki-laki pesertanya kita gas full masalah laki-laki. Nah, ini karena perempuan kita imbangkan berarti. Peran ketiga kita sebagai manusia dalam Islam adalah suami atau istri. Suami punya tanggung jawab pada istri, istri juga punya kewajiban kepada suami. Karena itu masing-masing saya kira sudah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya, bagaimana hak dan kewajiban, termasuk juga bagaimana pola bersuami, pola beristri, itu sudah dibahas oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Kemudian yang keberapa sekarang ya? Keempat, peran kita sebagai manusia dalam Islam yang keempat adalah tadi nama Abdullah, hamba Allah, sebagai anak, sebagai suami atau istri. Yang keempat sebagai orang tua, bapak atau ibu. Semua kita akan memiliki satu dari sekian itu. Bisa nanti semuanya sudah kita lalui, bisa juga 5, ada 6 nanti, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1. Nah, masing-masing. Kalau bapak posisi sekarang, anak sudah lewat, sebagai anak sudah, hamba Allah tentunya sudah, sebagai anak sudah, sebagai suami sedang, sebagai bapak sudah, tinggal udah kakek pun, Masya Allah. Berarti, tapi kalau kakek itu masuk tingkat dalam Islam itu bapak tetap tuh. Dalam bahasa Arab itu bapak, terus nanti ke atas itu bapak. Makanya Adam kita sebut sebagai bapak manusia. Nah, itu keempat. Yang kelima, peran kita sebagai manusia dalam Islam adalah sebagai dai. Semua kita dai. Setelah kita menjadi anak, menjadi sebagai hamba Allah, menjadi anak, menjadi pasangan suami atau istri, kemudian menjadi bapak, juga kita menjadi dai. Dengan masing-masing posisi kita, ada dai melalui baca kitab di mimbar, ada dai yang melalui profesinya sebagai seorang dokter, sebagai seorang guru, dai semua. Jadi para sahabat itu apapun profesinya semua berdakwah. Tapi caranya nggak harus sama. Nanti para jemaah sekalian, setelah kita alhamdulillah mendapatkan pengulangan materi dari hari Selasa kemarin sampai hari ini, itu jangan disimpan sendiri, wajib disampaikan lagi, dakwah. Balighu anni walau ayah. Itu konsep kita. Maka dalam Islam nggak ada kehidupan itu itharu hayati tafarrud, mengutamakan hidup pribadi, itu nggak ada dalam Islam. Maka juga motivasi untuk menjadi orang yang terbaik disebutkan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat untuk manusia. Maka kalau buat nanti apa motonya, kaitkan selalu dengan manfaat. Kalau saya selalu moto saya itu, Ustaz, bila tidak mampu
berbuat manfaat, maka minimal tidak menjadi mudarat. Itu minimal. Contohnya kita nggak bisa melarang orang melanggar lampu merah. Minimal kita jangan melanggar. Kita tidak bisa melarang orang buang sampah di sembarangan tempat. Minimal kita, keluarga kita tidak melakukan hal itu. Itu paling minimal. Kalau bisa memberikan manfaat, sebaik-baik manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian yang keenam, tentang peran 6 ini saja nanti bapak-bapak, ibu-ibu itu dijabarkan, insya Allah sudah memadai selama 1 bulan Ramadan untuk kultum. Sebagai hamba Allah, nanti hamba Allah itu kan banyak pecahannya. Hamba Allah itu bagaimana kriterianya, apa tugasnya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak sekali. Nah, kemudian yang terakhir tadi, peran kita sebagai manusia dalam Islam adalah sebagai mujahid dan mujahidah, pejuang. Jadi tidak ada satupun sahabat-sahabat Nabi itu, baik laki maupun perempuan, kecuali mereka punya peran ini, pejuang, termasuk wanita. Masih ingat kisahnya seorang Nusaibah. Siapa yang mau cerita tentang Nusaibah? Dapat hadiah. Hadiahnya ada kacang. Nusaibah, seorang wanita, sudah bukan muda lagi, sudah ya butuhlah istirahat. Ketika ada pasukan kafir Quraisy menyerang Madinah, suaminya sedang tidur. Dibangunin suaminya, suamiku, bukan masanya tidur, bukan. Madinah sudah bergoncang. Lari suaminya. Itu suaminya bagus. Bukan malah dimarahin istrinya. Ini lagi anak-anak tidur, orang lagi tiduran dibangunin, orang lagi tidurin dibangunan. Dia mau pakai bahasa Betawi, ternyata terbalik dibuat. Bangun suaminya, langsung berangkat perang, gak ada mikir-mikir. Allah takdirkan meninggal. Datang utusan, suamimu telah meninggal. Nangis beliau. Tapi nangisnya bukan karena berpisah dengan suami. Yang ditangisi, siapa lagi yang bisa saya korbankan untuk Islam. Dia punya anak 2, laki-laki. Dipanggil si abang, bang, bapak sudah meninggal, abinya sudah meninggal, tidak ada lagi yang bisa kita korbankan. Kamu siap? Itu yang saya tunggu Umi, kata abangnya. Itu saya tunggu. Berangkat. Datang lagi berita meninggal, tinggal si adik. Adik pun sudah nunggu-nunggu giliran. Bismillah berangkat. Meninggal juga, tinggal seorang diri, Nusaibah bintu Hakim kalau nggak salah itu, tapi Nusaibahnya sudah pasti. Kemudian datang berita anaknya juga sudah meninggal, menangis sejadi-jadinya karena tidak ada lagi yang bisa dikorbankan untuk perjuangan Islam. Akhirnya beliau minta izin kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut perang. Nabi kita melarang, jangan. Faktor umur juga sudah lumayan, juga seorang wanita. Akhirnya beliau menutup wajah, dan kali itu beliau tidak mengikuti arahan Rasul. Iya. Pergi terus perang. Pergi perang, ternyata pada akhirnya juga tersungkur beliau, dengan lebih kurang 7 atau lebih orang-orang kafir Quraisy itu juga tewas. Dan Nabi SAW menyaksikan awan langsung gelap. Ketika itu Nabi kita mengatakan beliau telah disambut oleh malaikat. Artinya perjuangan para sahabat itu baik laki-laki maupun perempuan itu pejuang. Maka peran kita sebagai seorang muslim dan muslimah tidak terlepas dari 6 ini. Dan itu selalu kita camkan pada diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, supaya nanti jangan anak kita itu menjadi anak letoy. Kalau saya sering ibaratkan untuk anak-anak muda yang mudah menyerah, itu adalah anak stroberi. Stroberi, stroberi itu kan indah, ranum, menawan, cantik dipandang, tapi sedikit saja dicowel jatuh, nggak ada kekuatannya. Kita tidak mau generasi seperti itu. Anak turun kita kerjaannya hanya bersolek saja, ketika sedikit saja ujian dalam kehidupannya, langsung tulis di status, andai aku mati saja. Apa itu? Itu kalau perempuan
namanya generasi stroberi. Kalau laki-laki itu namanya generasi duren. Duren itu bukan duda keren. Duren itu kan kelihatan dari luar, ya salam, masya Allah, gagah sekali, berduri keras. Begitu dibuka, lihat dalamnya lembek. Hanya sekedar setengah bulan nggak datang uang jajan dari orang tuanya di kampung, di kuliah, akhirnya dia stres, putus asa, pulang kampung. Itu generasi duren. Kelihatan sehari-hari main gym, kekar, jangankan adere, kakare pun kalah badannya. Tapi begitu salat tahajud, tarawih 1 juz, loyo. Jangan dulu disuruh perang ke Gaza, jangan dulu. Baru untuk tingkat salat tarawih 1 juz, padahal AC-nya sangat bagus, indah masjidnya, bagus suara imamnya, nggak sanggup. Itu namanya generasi siapa tadi? Duren. Itu laki-laki duren. Dan juga kita tidak mau menjadi generasi alay, apalagi itu alay. Alay, anak layang. Layang-layang itu dia nggak punya prinsip. Prinsip dia ditentukan oleh orang. Ditarik orang, ikut dia. Dilepas orang, lepas dia. Putus talinya, maka kemana arah angin, kesitulah ia mengikut. Itu generasi alay. Dia nggak punya prinsip. Ketika diajak, yuk kita main game, no, tidak. Nggak berani dia katakan, dia ikut arus. Dia lebih senang bersama dalam kejahatan daripada sendirian dalam ketaatan. Itu namanya generasi alay. Kita nggak mau seperti itu. Kalau kita punya prinsip kita nggak bisa diatur oleh orang. Saya lahir merdeka, kemerdekaan saya yang pertahankan, bukan diikuti, bukan mengikut kemerdekaan orang. Itu yang kita berharap. Pejuang itu juga kita tidak mau namanya generasi senggol bacok, marah banting, marah dengan suaminya dibanting gelas. Apa salah gelas? Gelas nggak punya salah, akhirnya menyesal. Marah dengan istrinya dibanting mobil, dibanting pintu mobil, rusak pintu mobil, nggak ada uang lagi karena akhir bulan mau perbaiki nggak ada uang, kasihan. Itu namanya generasi senggol bacok, marah banting. Sedikit marah dengan istrinya, keluar kata-kata talak, cemen. Ada laki-laki seperti itu. Begitu juga seorang istri, sedikit nanti ada konflik dengan suaminya, antarkan aku ke rumah orang tuaku. Begitu diantar, keluar air mata. Kita nggak mau seperti itu. Nah, ini 6 peran ini, Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita ukir, tulis, jangan dalam buku saja, jangan dalam pulpen di HP saja, di hati kita. Seperti perkataan pepatah Arab, bahasa romantis suami kepada istri. Apa bahasa romantisnya? Mau bahasa Arab? Kita kasih orang nih. Sudah pernah nggak dibahas kemarin? Belum. Kumpulan bahasa romantis pasangan suami istri. Belum? Contohnya begini. Tamannaitu an ursima ismaki fi qalbi walakinnani khashitu an tuz'ijaki daqatu qalbi. Apa ya artinya ya? Aku menginginkan menulis namamu di hatiku, namun aku khawatir detakan jantungku mengganggu konsentrasimu. Ya salam. Apa enggak kelepek-kelepek gitu istrinya? Marartu bidyari diyari Laila, uqabbilul jidara zal jidar, wa ma hubbud diyari syarafna qalbi, walakin man sakana diyar. Aku mencintai kampungnya si Laila. Aku kecup dinding dan tembok-tembok kampung itu. Bukanlah kampung itu yang meluluh lantakkan hatiku, tetapi seseorang yang tinggal di dalamnya.
Itu. Bagi seorang laki-laki itu nggak penting. Sebahagian laki-laki nggak perlu itu, tapi bagi wanita itu penting. Bahasa itu penting. Ini makanya kalau laki-laki saya gaspol di sini nih. Semua laki-lakinya satu, kasihan. Mana lagi? Oh iya. Nah, baik saudara mas kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah peran kita sebagai manusia dalam Islam. Hanya beda dari Adam dan Hawa saja. Selain itu sama. 6 ini kita mesti ada. Sehingga kalau dalam rumah tangga itu menurut Islam, rumah tangga kita itu 3 fungsinya. Dia sebagai ma'wa, tempat kembali istirahat. Suami lelah di luar rumah masuk rumah istirahat, istri lelah di luar rumah masuk rumah istirahat, ma'wa, tempat kembali. Itu fungsi yang pertama. Fungsi kedua, rumah kita orang Islam itu adalah madrasah, pendidikan. Di rumah kita itu penuh dengan pendidikan. Maka ketika ananda kita keluar rumah dari sekolah, balik ke rumah sekolah lagi. Bukan sekedar melampiaskan rehat saja di rumah itu, tidak. Makan, minum, tidur. Kalau demikian fungsi rumah, maka tidak ada bedanya dengan kandang kambing. Makan, minum, istirahat di situ, tidak ada bedanya. Maka rumah Islam itu punya fungsi 3 ini. Pertama tempat istirahat, yang kedua tempat pendidikan, madrasah, dan ketiga markaz dakwah. Dia markas dakwah. Jadi suami istri bicarakan apa program kita untuk Islam dan kaum muslimin hari ini. Walaupun kita bukan ustaz, bukan ustazah, apapun profesi kita, tapi kita punya konsep itu. Apa yang bisa kita tinggalkan untuk Islam dan kaum muslimin setelah kita meninggal nanti, seperti perkataan Ibrahim yang Allah nukilkan dalam Al-Quran, waj'alni lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku menjadi buah bibir indah setelah sepeninggalanku. Ada kontribusi kita. Dan di situ nanti membedakan kita hidup dengan orang-orang di luar Islam, non-Islam. Di situ bedanya. Kita punya target bukan saja di dunia ini, bukan target kita sampai bagaimana nanti kita dengan pasangan kita, anak keturunan kita, seperti yang Allah sebutkan di dalam surah At-Tur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang beriman dan anak keturunan mereka mengikuti keimanan mereka, mereka akan dipertemukan bersama-sama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membedakan kita dengan manusia selain muslim itu. Nah, sekarang kita masuk ke baru mukadimah ini. Baru. Bapak Ibu sekalian, itu foto saya dengan anak saya perempuan yang paling kecil. Ada yang bisa mengartikan kenapa? Enggak pernah selama ini saya buat slide, saya kirim selalu enggak pernah saya buat foto. Ada yang mau terjemahkan kenapa saya buat foto saya dengan anak? Allahu Akbar. Pria yang pertama didapatkan adalah seorang ayah. Luar biasa. Sekali lagi Bapak jadi materi saja di sini. Betul ya? Nanti saya usulkan. Jadi ini memang bapak-bapak ini sebenarnya. Dalam Al-Quran ada 17 tempat komunikasi anak dengan orang tua. 17 tempat. Satu tempat itu antara ibu dengan anak. 2 tempat antara ibu, bapak, dan anak. 14 tempatnya itu komunikasi ayah dengan anak. Ternyata konsep Islam itu yang harus banyak komunikasi ayah dengan anak, bukan ibu. Kenyataannya bagaimana kita? Inilah yang kita khawatirkan menjadi generasi yang kita sebutkan tadi. Karena memang secara watak Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan kita ini ibu-ibu beda karakter dengan laki-laki. Karakter ketegasan itu Allah titipkan kepada laki-laki, tapi karakter kelembutan Allah titipkan kepada perempuan. Ketika ananda kita full dididik oleh orang lembut-lembut, jadilah seperti Eman, jadilah seperti Susi.
Susi, siapa nama kamu? Susi, dipukul, siapa nama kamu? Susi lo sebenarnya. Ini masalah besar. DPR RI periode lalu, bukan periode ini, menolak rancangan undang-undang ketahanan keluarga. Menolak rancangan undang-undang ketahanan keluarga. 9 fraksi saat itu mayoritas menolak. Yang satu-satunya fraksi yang getol itu fraksi Islam yang mempertahankan. Tapi karena sistemnya demokrasi yang paling banyak menang, ditolak. Akhirnya apa yang terjadi? Kementerian Agama merilis angka perceraian. Saya nggak bawa catatannya. Diperkirakan per jam itu sampai 50 pasangan cerai per jam. Kalau kali 24 jam, berapa? 50 kali 24, satu hari semalam. Ustaz, angkanya jelas. Allah, ini tahun berapa? Tebak 22 ya? Nasional itu. Ini berapa persen angka perceraian? 2022, 2024 belum dirilis. Belum dirilis ya? Angkanya kurang lebih begitu juga. Dahsyat sekali. Artinya kalau duduk kita jam 8 sampai jam 9, 50 pasangan sudah cerai. 2024 nih, terbaru berarti 463.000 kasus per hari. Oh, tahun per 2024. Oke. Jadi kalau misalnya kita bagi 246 bagi naik ya. Sebulan itu 20.500 bagi 30 hari. Bagi 30 hari 683 bagi 24 jam. 24 jam. 28 kasus per jam. Bisa. Cerai. Kalau kita berharap secara undang-undang mempertahankan keluarga, nggak bisa ada, pupus harapan kita. Maka masing-masinglah bertahan diri. Masing-masing bertahan dengan keluarga. Di Aceh juga meningkat dan 2 kabupaten yang tertinggi. Ada tiga besar itu. Yang paling tinggi itu jangan bilang-bilang ya, Aceh Utara. Kemudian diikuti oleh Takengon, Jawa Tengah. Lalu diikuti oleh kampung istri saya. Kamu bilang-bilang saya. Kampung istri. Nah, jadi dahsyat. Sebabnya apa? Nanti banyak sebab tuh. Secara dakhili, internal masing-masing pasangan, ada secara khariji, eksternal, pihak lain, dan pihak lain itu di antara penyebab yang paling banyak adalah CLBK. Artinya apa CLBK? Cinta lama belum kelar. Belum kelar. Di tahun 2023 di Padang angka perceraian setelah Idul Fitri 100 pasangan cerai per hari. Kemenak Padang. Sebabnya apa? Reuni. Halal bil halal semua jadinya. Tak patut. Nah ini, baik kita lanjut. Jadi sampai mana dari cerita ini? Ini udah nggak jalan-jalan slide kita ini. Jadi betul. Tujuan saya punya anak 3, 2 laki, 1 perempuan yang kecil ini. Laki pertama kelas 1 SMA, laki kedua kelas 1 SMP. 12 tahun jarak dengan ini. 12 tahun. Kalau anak perempuan
kita upayakan kata-kata cinta pertama sekali didengar dari laki-laki bernama bapaknya. Jangan sampai dia pertama sekali mendengarkan kata cinta itu dari laki-laki jahat. Hancur nanti dia. Hancur. Oke, kita masuk langsung ke slide. Oh iya. Ini peran pertama, kita gabung saja bapak dengan ibu lah di sini. Walaupun saya tulis tadi daul ab, peran bapak, tapi kita gabung peran bapak dan ibu. Nah, tadi dalam Al-Quran ada 17 tempat komunikasi orang tua dengan anak, hanya satu ibu dengan anak. 2 tempat ibu bapak dengan anak. 14 tempat itu bapak dengan anak. Ada nanti dialognya Ibrahim dengan Ismail, Yakub dengan Yusuf, kemudian Luqman, kemudian banyak lah, banyak. Jadi 14 tempat itu diambil oleh bapak dengan anak. Dan dalam Al-Quran hanya satu nama wanita disebutkan, satu tok dari Al-Fatihah sampai An-Nas, satu tok saja. Gak ada satupun nama perempuan disebutkan. Paling disebutkan nanti istri Fir'aun, istri Nuh, istri Lut, istri Imran. Satu cuman perempuan. Siapa perempuan itu? Maryam alaihissalam, satu-satunya. Bahkan menjadi nama dalam surat. Dan ini sangat bagus. Saya kemarin kumpulkan materi karena ada ibu-ibu minta materi itu. Judulnya Kisah-kisah wanita mulia dalam Al-Quran. Ibu-ibu hebat dalam Al-Quran. Nah, ini khusus nanti untuk ibu-ibu. Nah, kita kembali ke materi al-ab'adu al-atifiyah. Peran pertama orang tua terhadap anak adalah dimensi emosional. Al-ab'adu al-atifiyah, al-atif. Ada 3 dimensi ini. Pertama, at-ta'siru ala thiqati bin nafs. Dari sisi emosional, peran orang tua, bapak atau ibu terhadap anaknya adalah untuk taksir itu artinya bekas. Secara kepercayaan diri, orang tua yang sering mendampingi anak itu lebih besar dibandingkan anak yang tanpa didampingi oleh orang tua. Pernah dengar adanya fatherless country? Kita sepakat nggak sepakat terserah, tapi ada yang mengatakan penelitiannya Indonesia nomor 3, ada yang mengatakan nomor 2, ada yang mengatakan nomor 1 tertinggi negara yang anak kehilangan sosok ayah. Fatherless country. Indonesia tertinggi. Menyedihkan. Baik nanti anak itu kehilangan ayah karena ayahnya meninggal dunia, atau pisah cerai, atau memang wujuduhu ka'adamihi kata orang Arab. Adanya bapak seperti nggak ada. Fatherless country. Luar biasa. Apa resikonya? Anak yang tumbuh berkembang tanpa didampingi orang tuanya, khusus bapak, maka anak itu kehilangan kepercayaan diri. Hilang kepercayaan dirinya. Karena memang sosok bapak itu dianggap sebagai pelindung. Orang yang melindungi dia tidak ada, akhirnya ya, teman-teman sebayanya mengucilkan dia, membuli dia, nggak ada yang bisa membantu. Diharapkan ibu wanita tadi kita sudah sebutkan secara ciptaan sudah Allah ciptakan kita memang lembut, lemah. Ada wanita yang hebat kok, pandai karate, ya satu-satu ya. Ada yang panjat pinang, ya, tapi nggak semuanya itu. Tapi laki-laki secara umum Allah berikan kekuatan itu. Nah ini secara dimensi daur ataupun peran orang tua, secara dimensi emosional, membentuk
dampak daripada kepercayaan diri seorang anak. Maka al-ab qudwatun husna lil abna. Bapak itu menjadi contoh teladan kepada anak-anak. Bapak Ibu sekalian, pernah lihat anak-anak tingkat TK, SD yang belum bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, lalu dia pegang HP? Pernah lihat anak-anak di TK sudah pegang HP dia? Kalau pernah lihat, berarti ada kuduah itu di rumahnya yang hari-hari pegang HP. Dia menjadi contoh, kuduah. Tidak bisa kita salahkan kalau ananda kita lebih cinta dengan HP-nya daripada Al-Quran, karena memang mak bapaknya juga begitu. Menjadi kuduah, suri tauladan. Sangat-sangat berbahaya ketika orang tua memberikan suri tauladan yang buruk. Ada anak, dia keluarkan kalimat yang itu nggak cocok didengarkan, negatif kalimat itu. Apakah langsung ilham dari Allah dia keluarkan kalimat itu? Enggak, ada contoh dia lihat. Kalau ada ibu bapak mengatakan anak saya didik bagus-bagus, kata-kata bagus-bagus, tapi keluar dari rumah dia bawa bahasa yang tidak bagus, berarti pengaruh orang tua masih dikalahkan oleh pengaruh luar. Siapa yang salah? Bukan orang luar, kita. Boleh jadi kebersamaan kita dengan anak lebih sedikit dengan orang luar sana, akhirnya lebih pengaruh dengan orang luar. Rokok itu kan tertulis rokok membunuhmu, tertulis ya, tapi karena buat iklan bagus-bagus, hilang kalimat rokok membunuhmu, masuk ke alam bawah sadar manusia, jadinya rumput tetangga lebih hijau. Nggak peduli lagi laki-laki lihat rokok membunuhmu, karena sudah terobsesi dengan sering dibuat lelaki sejati lah. Yang tulisan itu tadi kecil dibuat, rokok membunuhmu, yang indah-indah. Itu yang terpengaruh. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca mempengaruhi kehidupan kita, menjadi kuduah. Demikian juga anak-anak kita. Kedua, al-ta'atuf, harus ada peran secara dimensi emosional tadi. Orang tua itu harus at-ta'atuf, empati kepada anaknya, dia memahami kondisi anak. Contohnya begini, satu saat nanti ananda kita malas menghafal Al-Quran. Ustaz, kita sampai jam berapa? 10.15. Enggak bosan ibu-ibu, bapak-bapak? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak bosan, saya lebih senang lebih cepat. Karena satu hari nggak ketemu anak kecil itu rasanya, aduh berat sekali. Beda anak laki perempuan ternyata. Beda. Nah, jadi sampai mana tadi ya? Empati. Misalnya satu saat nanti ananda kita malas menghafal Quran, itu biasa. Iman itu kadang naik, kadang turun. Kita juga seperti itu. Ketika dia malas, muncul malasnya, apa respon kita sebagai orang tua? Nak, kenapa kamu malas? Malas, capek menghafal. Kamu ini capek-capek, bapak lebih capek lagi cari nafkah. Kamu tinggal menghafal saja. Itu enggak empati itu. Nanti dia balas, Pak gantian yuk saya cari nafkah, bapak yang hafal. Bisa. Itu enggak empati. Yang empati gimana? Oh ya nak, betul nak. Memang bapak juga, ibu juga merasakan berat hafal Quran itu. Berat sekali, bapak merasakan juga itu. Nah ini juga termasuk menggali kalau nanti ada anak-anak atau laki perempuan yang dia sedih tapi dia nggak mau cerita, dia sedih nggak mau cerita dia. Bagaimana cara memancingnya? Masuk ke empati. Misalkan kalau bisa lebih akrab bagi kita pegang, saya bisa merasakan perasaan ibu. Memang sulit sekali, berat sekali. Sudah cari nafkah lagi, dimarahin lagi sama suami nongkrong di kedai kopi, oh itu langsung tumpah itu air matanya. Betul, itu empati. Jadi ketika orang tua tadi menggunakan empati ini kepada anaknya, memahami kondisi anaknya, maka anak itu pun tidak merasa terhukumi, kita pun tidak naik tensi.
Betul nak, Mamak juga merasakan berat menghafal Quran, tapi Mamak berharap melalui Ananda nanti bisa sama-sama di surga mendapatkan mahligai kehormatan melalui Ananda. Mamak sudah tua nggak sanggup lagi menghafal, jadi nggak tegang. Nah ini dari sisi emosional. Al-ab yajibu an yakuna musta'idan lil istima' wa tafahum. Orang tua itu mesti siap untuk selalu mendengar keluhan anak, mendengar masukan anak. Kalau anak kita sudah mau curhat sama kita, berarti dia percaya betul sama kita. Contoh, ketika Nabiullah Yusuf kecil melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan, sujud kepadanya dalam mimpinya, ke siapa beliau curhat? Ayahnya. Ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Wahai ayahandaku, aku melihat 11 bintang, 1 matahari, 1 bulan. Itu disebutkan dalam tafsirannya 11 bintang itu 11 saudaranya, 10 orang sebapak beda ibu, 1 orang Benyamin si ibu sebapak, 11 orang. Wasyam, matahari itu disebut dengan ibunya. Wal qamar, bulan itu bapaknya Yakub. Semua mereka sujud kepadaku dalam mimpi. Yusuf curhat ke ayahanda. Kalau ananda kita takut curhat dengan kita ibu bapaknya, berarti ada sekat. Sekat itu harus diputuskan dulu. Jangan sampai dia curhat ke orang yang tidak bertanggung jawab nanti. Jangan sampai. Maka siapkan waktu kita, siapkan jasad kita, ruh kita ketika ananda berbicara. Dengar. Jangan sampai menjadi orang tua cuek, nanti datang anak, abi, umi, ini nilai adik, kamu ini, repot ini, abi lagi balas WA ini, WA. Kacang itu perih, kacang itu gurih, dikacangin perih, dicuekin, perih. Akhirnya udah, dia pun nanti ambil HP, sibuk dengan HP-nya. Kenapa? Karena orang tidak mendengarkan cerita dia. Ada orang yang seharusnya serius, termasuk juga nih suami-suami kita. Saya juga ada kadang-kadang terjatuh, setelah terjatuh teringat ketika istri kita bicara, upayakan badan ini 100%, 180 derajat menghadap. Jangan sampai istri kita ngomong-ngomong, apa tadi Umi? Sakit. Sakitnya bukan di sini saja, sudah di sana sini itu. Sakit sekali itu. Ada istilah baru sekarang namanya pubbing. Coba cek internet. Pubbing. Pubbing. P H U B double I N G. Pubbing, perilaku mengabaikan orang lain, fokus pada ponsel. Ulangi keras-keras bacanya. Keras-keras. Pubbing adalah perilaku mengabaikan orang lain dengan fokus pada ponsel saat sedang berinteraksi. Saya sekarang baik di pondok pesantren, saya pimpinan di Arobah Indapuri, setiap rapat HP semua saya kumpul ke depan. Setiap rapat saya kumpul semua. Dan itu mereka staf-staf ustazah itu sudah tahu. Sebelum saya mulai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai silakan Ustaz saja. Karena Allah sebutkan wa ma ja'ala alaikum ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan dalam hati manusia itu dalam rongga manusia itu 2 hati. Kalau istilah cintanya, tidak mungkin satu pondok itu ada 2 cinta. Tidak mungkin. Jadi ustaz-ustazah itu kalau mau dapat ilmunya, bawa kitab, bawa buku, bawa pulpen dia. Begitu. Itu sudah saya terapkan. Sebelum keluar kalimat pubbing ini. Termasuk dalam rapat organisasi. Kumpul semua. Selama itu pimpinan rapatnya saya. Ya. Ketua pembina yayasan. Ya. Baik ikhwah, akhwat, laki perempuan kumpul. Yang perempuan kumpul satu tempat.
Sempat saya buat tulisan kemarin tuh, saya sebarkan tentang perilaku ini. Itu penyakit tuh. Keberkahan saya, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, di mana saja pengajian di masjid-masjid, saya tidak mau dengan bawa HP, bawa laptop, enggak. Kitab tetap. Kalau bukan buku, kitab harus saya selesaikan satu kitab, karena beda keberkahannya. Ada laptop, ada di HP, kitabnya lebih banyak lagi di HP daripada di kitab itu. Kalau di laptop ada namanya Al-Maktab Asyamilah, ratusan ribu kitab bisa kita bawa dengan. Tapi saya ingin kembalikan bagaimana ulama-ulama kita sudah susah payah menulis, kita tinggal baca, habis itu kita pinggirkan. Di rumah saya nggak ada kursi-kursi gini Pak, kitab nggak ada kursi. Saya berprinsip dengan istri, sepakat yang duduk di rumah kita semua rata di lantai. Ustaz udah pernah ke rumah? Sudah lihat. Apa isinya? Di foto. Kitab. Lemari berisi kitab. Nggak ada perhiasan. Gini-gini nggak ada nih. Sama sekali nggak ada. Gimana? Allahu Akbar. Kita ingin kembalikan lagi kejayaan Islam itu melalui kesederhanaan. Sudah terlalu ditipu kita dengan apa itu istilahnya, lipstick ya, dengan yang apalagi istilah itu, flexing ya, begitulah, begitulah kira-kira. Kembali gitu. Jadi kita siapkan telinga kita untuk mendengar. Banyak anak-anak muda khususnya hari ini jemaah sekalian itu mengeluh, mengadu, tapi ruang untuk didengar orang tua nggak diberikan. Akhirnya mengadu ke ustadznya, mengadu ke ustazahnya, mengadu ke temannya. Syukur alhamdulillah kalau tempat dia curhat itu orang yang baik. Kalaulah salah tempat dia curhat, hancur masa depannya. Ya, saya pernah mendapatkan seorang anak dia pesantren, bagus sekali ini ya, secara akademik bagus, dapat juara. Satu hari dapat juara dia, dan itu diumumkan di waktu peresmian apa begitu, diundang, ditelepon orang tuanya. Selama ini memang orang tuanya cuek, seakan-akan ya pesantren itu menjadi laundry lah. Kalau saya sering pertemuan dengan wali santri, saya bilang katakan begitu. Kekeliruan besar bagi orang tua ketika menganggap anaknya itu seperti laundry di pesantren. Laundry, masukkan barang, kekeliruan. Nah, jadi ketika Ananda ini sudah ditetapkanlah hari kebahagiaan dia mendapatkan trofi, ditelepon bapaknya, Pak, tanggal sekian pesantren kami mengadakan ini, saya dapat hadiah, mohon bapak datang. Dijawab oleh bapaknya, sampai mati pun kamu saya nggak datang. Apa yang terjadi bapak sekarang? Saya ketemu dengan anak itu. Akhirnya yang awalnya dia berprestasi, ditinggal ke pesantren, sabu-sabu dan kurus orangnya sekarang. Saya bawa ke mobil, saya cerita, nak, jangan sampai karena perilaku orang tua kita rusak masa depan kita. Mungkin orang tua kita belum memiliki ilmu seperti kita sekarang, tapi jangan terpengaruh dengan sikap orang tua kita, lalu kita juga korbankan. Satu kali aja bertemu, sekarang nggak lagi ketemu. Bahaya sekali. Dan tidak sedikit orang tua seperti itu, sedang sekalian, tidak sedikit. Akhirnya ananda, baik laki maupun perempuan, merasa tidak dipedulikan oleh orang tuanya. Ada orang tuanya, tapi seperti tak ada. Lain lagi nanti yang sudah pisah, suami orang tuanya pisah, beban yang luar biasa dirasakan oleh anak-anak itu. Nah, tambah lagi nanti di rumahnya bermasalah, sampai ke sekolah dimarah lagi sama gurunya. Masuk ke sekolah, dia tidur di kelas. Datang gurunya, kamu ini tidur, ini bukan tempat tidur, di sini belajar, keluar kamu. Di rumah baru dibentak-bentak sama orang tuanya, di sekolah dibentak-bentak, temannya bully-bully. Apa yang terjadi? Memang tidak ada manusia lagi yang cocok dengan saya. Udah, saya pindah alam saja. Jadi,
Maka kalau ada di antara kita juga punya anak didik, ketika kita melihat ada perilaku yang kurang cocok, gunakan teori kupas bawang. Yan. Pernah dengar Ustaz? Teori kupas bawang. Bawang itu kan banyak kulitnya. Kalau kita lihat kulit luar saja, bisa spanning kita ketika melihat anak itu melakukan salah. Spanning kita. Tapi semakin kita kupas, intinya, oh ternyata tadi malam baru dimarah-marah di orang tuanya, malamnya nggak bisa tidur, menjelang subuh baru bisa tidur, sampai ke kelas mantul. Semakin kita gali sebabnya, alasannya, semakin mudah kita menerima seseorang itu berbuat salah. Anak sekolah terlambat masuk kelas, datang gurunya di pagar sudah, nggak boleh masuk. Begitu ya, nggak boleh masuk. Kenapa? Karena terlambat. Itu kulit luarnya. Setelah digali-gali, kenapa ibu bapak terlambat bawa anak? Begini Pak, anak saya 5, Honda saya 1, saya antar 5-5-nya di tempat yang berbeda-beda jauh. Oh, kalau mau beli pembantu, saya aja menjadi pembantu Pak. Semakin mudah kita menerima. Gali. Itu namanya teori kupas bawang. Nah, kita lanjut. Yang kedua daripada dimensi emosional ini adalah at-ta'zizu al-atifi, penguatan emosi anak itu. Caranya bagaimana? Tasji'ul abna'i ala tahqiqi injazatihim. Kita berupaya memotivasi anak itu untuk menyelesaikan harapan-harapan dia. Karena ada sebahagian anak dia perlu bimbingan. Mungkin ada di media sosial, ada seorang anak yang terlahir tidak punya kaki, nggak punya tangan, tapi bapaknya nggak pernah merasa minder, ditemani anak itu. Nggak punya kaki, nggak punya tangan, anak hidup, bapaknya mendampingi terus, kemana aja dia bawa, nggak malu dia. Apa yang terjadi? Anak itu tumbuh berkembang, semangat, pede, akhirnya masuk kuliah dia. Tahu masuk program apa diambil? Basket. Nggak ada kaki, nggak ada tangan. Dan klubnya di sekolah itu sebelumnya nggak dipertimbangkan. Setelah dia masuk jadi juara klub itu. Nggak punya kaki, nggak punya tangan. Luar biasa pendampingan bapaknya. Bapak. Kalau bapak ibunya minder dengan kondisi anaknya, anak lebih minder. Ini secara hubungan emosional. Yang kedua, peran kita sebagai orang tua adalah al-ab'adu al-tarbawiyah, dimensi pendidikan. Ini ada 3. Yang pertama at-tawjihul akhlaqi, ta'limul abna'il qiyami wal akhlaqiyah. Secara akhlak, pengarahan dari orang tua. Perkataan seorang ulama bernama Sufyan bin Uyainah, beliau mengatakan, kanu la yukhrijuna abna'ahum li talabil ilmi hatta yata'addabu. Dulu kata beliau, di masa-masa beliau, ulama-ulama dulu tidak diizinkan orang tua mereka itu, anak mereka belajar keluar sebelum beres dulu akhlaknya di rumah. Belum diizinkan. Jadi ketika belajar di luar, ustadz itu nggak sibuk lagi memperbaiki akhlak, tinggal transfer ilmu yang lain yang nggak diketahui oleh orang tuanya. Adapun fokus akhlak, adab itu di rumah sudah beres. Bagaimana adab dengan guru, adab keluar masjid, masuk masjid, adab bertetangga, adab dengan ketika belajar, itu sudah beres. Hari ini sebahagian orang tua tidak begitu. Ketika bengkel di rumahnya nggak bisa bengkeli anaknya, diserahkan ke sekolah, antar pesantren, boarding lagi. Akhirnya ketika nggak sehat mesin Hondanya, salah juga laundry. Itulah bedanya. Kalau guru-gurunya, ustadz-ustadzahnya disibukkan lagi memperbaiki akhlak si anak, sementara dia harus persiapkan fikih ini dia baca, tafsir ini dia baca, akhirnya apa? Kualitas ilmu yang diberikan sudah kurang.
Ini tugas kita orang tua. Al-ab'adu al-tarbawiyah, dimensi pendidikan. Yang pertama, mengarahkan akhlak anak-anak kita. Yang kedua, at-ta'lim musa'adatu al-abna'i fi tatwiri maharatihim at-ta'limiyah, membantu ananda-ananda kita untuk mengembangkan potensi yang dia miliki. Itu peran kita. Maka kalimat yang sering kita dengar itu al-ummu madrasatul ula, ibu itu sekolah pertama. Al-abu, bapak itu adalah mudirul madrasah, kepala sekolahnya. Jadi kepala sekolah ini dia bentuk kurikulum, dia buat SOP, yang di lapangan menjalankan itu ibunda untuk anak-anaknya. Nah, sebahagian bapak-bapak salah persepsi, karena ibu itu sekolah pertama, maka diserahkan juga bulan-bulan tadi untuk ibu itu. Ini yang kita khawatirkan, yang terjadi generasi-generasi yang strawberry, generasi duren, generasi alay, generasi senggol bacok, marah banting, generasi yang suka tawuran. Itu generasi ya, enggak kita harapkan itu, enggak kita harap. Baik. Selanjutnya yang ketiga, at-tawjihul mihani, tasji'ul abna'i ala ikhtiyari mihnatihim. Tawjihul mihani itu kita mengarahkan apa hobinya anak ini. Saya baru-baru ditelepon sama anak saya yang kelas 1 SMA di Makassar. Ditelepon, dia pesantren ya. Abah, bagaimana kalau saya pindah saja? Kemana nak? Saya mau masuk sekolah bola. Yuk, Masya Allah. Oh ya, gini caranya. Karena kamu juga punya permintaan, kami juga punya permintaan, boleh? Boleh. Kami diskusi. Pertama Umi itu nangis karena dia berharap anaknya pesantren itu 3 tahun. Saya bilang, Mi, kita sudah belajar nih, belajar tentang menjadi orang tua, bagaimana cara menghadapi anak. Oh iya. Saya buat telepon. Bagaimana? Kan tadi kamu punya pilihan, kami juga boleh punya pilihan. Boleh, Pak. Karena 1 SMA udah bisa lah memikirkan. Satu, harapan kami sebelum Ramadan lancarkan 30 juz supaya nanti balik ke Aceh jadi imam. Yang kedua, bertahan 1 semester lagi di sana. Yang ketiga, selama 1 semester lagi di sana tidak boleh melakukan pelanggaran apapun, termasuk sholat jamaah jangan ketinggalan. Siap? Siap? Ada saya tulis di HP, bacakan, baca. Siap? Oke. Udah. Nanti kita lihat 1 semester lagi. Kalau betul keinginan begitu. Jadi anak tersebut punya hobi masing-masing, tinggal kita arahkan. Nah, ini hobi kamu, ini hobi kamu. Kadang anak itu kan dia nggak ngerti apa kata orang tua saja. Ketika hobinya yang seharusnya tidak ke A, kita paksakan ke A, jadinya dia nggak berhasil, kita pun stres. Ada kasus seorang ibu itu menginginkan anaknya kuliah di kedokteran. Maka dari kecil, dari SD diarahkan ke pendidikan yang nanti puncaknya kedokteran. SD ibunya tentukan, SMP ibunya tentukan, SMA nggak ada pilihan bagi anak itu. Kemudian les waktunya betul-betul. Ya, anak itu menjadi robot dibuatnya. Les untuk persiapan kedokteran. Akhirnya masuklah kuliah kedokteran semester 1. Di situ mulai berontak dia. Sebenarnya selama ini hobi dia itu bukan kedokteran, menghafal Quran, tapi nggak diberi kesempatan sama ibunya. Di semester 1 sudah ada kekuatan, udah ada inilah wibawa. Akhirnya dia nggak masuk sekolah lagi, nggak masuk kuliah. Sampai terjadilah clash antara dia dengan ibunya. Dan ternyata anak itu selama ini tertekan, hanya si ibu ini ingin melampiaskan ambisinya kepada anak tersebut tanpa ada musyawarah, tanpa ada pilihan. Itu bahaya. Kalau SD mungkin masih dia oke, nggak bisa melawan, nggak bisa bicara, diam kamu, penting ikut ibu. Kalau nggak ikut ibu, keluar dari rumah. Tidak ada pilihan. Coba lihat Ibrahim mengamalkan firman Allah, sembelih Ismail. Nggak langsung, Ismail ini perintah Allah, baring. Enggak. Musyawarah. Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara.
Wahai anandaku, aku melihat dalam mimpiku menyembelih kamu. Bagaimana pandanganmu? Padahal mengamalkan ayat itu, mengamalkan ayat perintah Allah seorang nabi, tapi tetap menggunakan musyawarah. Nah, kemudian selanjutnya yang ke berapa sekarang? Selesai ya. Selanjutnya dimensi sosial, al-ab'adu al-ijtimaiyah. Peran kita sebagai orang tua dalam pendidikan anak, kita libatkan dalam dimensi sosial. Apa saja ini? At-ta'amulu ma'al akharin, ta'limul abna'i kaifiyatut ta'amuli ma'al akharin. Ajarkan ke anak-anak kita bagaimana cara bermuamalah dengan orang lain. Cara bermuamalah, dan anak kita itu melihat kita nanti bagaimana kita bermuamalah dengan orang lain, dia ikuti. Maka termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau mau bersedekah, kalau mau berikan bantuan, libatkan anak-anak supaya tahu nanti dia menjadi orang dermawan. Jangan kita saja sebagai orang tua yang dermawan. Bapak Ibu orang kaya, pergi ke kampung-kampung, bagi uang, bagi beras dan seterusnya sendiri. Jangan, libatkan anak. Lihat Ibrahim ketika bangun Ka'bah, dilibatkan anandanya Ismail. Ini kalau dalam istilah kecerdasan itu kan ada 3 yang terkenal sekarang. Kecerdasan secara pendidikan, intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual. Kecerdasan intelektual itu dapat di bangku sekolah, tapi kecerdasan emosional bukan di sekolah, dia dalam praktik dengan masyarakat. Anak yang cenderung hanya mementingkan intelektualnya tanpa dilibatkan dengan masyarakat, itu cenderung menjadi anak yang ego. Yang penting nilai saya bagus. Bagaimana teman saya, dia ada jajan, dia ada kendala, gak ada urusan. Yang penting jangan ganggu nilai saya. Itu anak akan cenderung emosional, hidup egois. Coba lihat anak-anak orang kaya yang gak mau bergaul, hanya tok di rumahnya saja, guru pun datang ke rumahnya, itu saja. Lihat pergaulan di masyarakat nanti, cuek orang itu, gak peduli. Maka jangan, semoga Allah tidak anugerahkan kita pemimpin yang lahir dari keluarga yang eksklusif. Kita berharap pemimpin itu lahir dari masyarakat yang bawah, tahu kehidupan yang sulit sebelumnya, dia merasakan itu lebih peka dengan setelah dia memiliki kekuasaan, itu lebih peka. Nah, itu yang pertama, secara sosial kita libatkan mereka. Yang kedua, at-ta'amulu wal amal jama'i, kerjasama. Bagaimana caranya? Tasji'ul abna' at-ta'awuni ma'al akhirin, motivasi anak kita untuk kerjasama dengan orang lain, dengan masyarakat. Istri saya bercadar, Pak. Saya buat aturan minimal, karena dia juga kesibukan ada, minimal Sabtu Ahad kunjungi tetangga. Yang ada sesuatu bawa. Jangan eksklusif. Biasanya kan walaupun nggak semua ya, tapi ada fenomenanya kalau orang wanita yang bercadar itu dia nggak gaul. Ada fenomena seperti itu. Itu saya sering sampaikan. Jangan. Pakaian kita, penampilan kita tidak membatasi komunikasi dengan orang lain. Sesama perempuan nanti lihat wajah kita. Begitu. Itu melibatkan. Yang keempat, ketiga, tahammulu al-mas'uliyah, ta'limul abna'i al-mas'uliyata tijahal mujtama, mengajarkan anak-anak kita agar bertanggung jawab, memiliki tanggung jawab di tengah masyarakat. Berikan amanah. Misalnya apa itu? Ya berikan amanah yang kira-kira mampu dia. Apa contohnya? Kerja bakti ya, gotong royong kampung. Banyak bisa kita libatkan. Kalau dia sudah bisa memangku jabatan yang dipertanggungjawabkan, misalnya menjadi kecil, itu tinggi ya, tinggi. Dilibatkan di masyarakat. Ini mengajarkan anak kita bagaimana bermasyarakat. Lalu yang terakhir,
al-ab'adu an-nafsiyah, dimensi kejiwaan. Peran kita orang tua melalui dimensi kejiwaan dalam pendidikan anak kita. Apa itu artinya tatwiruz zat? Mengembangkan, tatwir itu arti pengembangan ya. Mengembangkan diri, tasji'ul abna'i ala tatwiri dzatihim. Memotivasi anak kita untuk mengembangkan diri mereka. Kita ajak misalkan ke BLK, kalau dia suka dengan mesin, BLK Balai Latihan Kerja. Sekarang bukan lagi itu namanya, sudah berubah saya lihat. Yang di Gece itu. Kita bawa misalkan ke pabrik-pabrik, tapi kita di Aceh nggak ada pabrik. Kita bawa ke pabrik, kita lihat apa kira-kira kecondongan dia. Bawa ke tempat olahraga, apa kira-kira kecondongan dia. Ini kita tasji', motivasi. Yang kedua, at-tahakkumu wa fil infialat. Kita ajarkan dia secara kejiwaan itu cara menahan emosi, pengendalian emosi. Misalnya kita ada HP misalkan, ada orang berantem, kita tunjukkan ke dia sementara ya, lanjutkan di kejiwaannya. Apa hasilnya? Inilah akibatnya. Atau ketika jalan ada kita menemukan satu kasus, berikan pelajaran kasus itu untuk kemampuan dan pengendalian emosinya. Laisa syadidu bisur'ati wa innama syadidul ladzi yamliku nafsahu indal ghadabi. Kemudian mana lagi? Habis ya? Sudah selesai? Oh belum, ini ya. Satu lagi. At-ta'amulu ma'ad-durud. Musa'adatul abna'i 'ala ta'amuli ma'ad-durud. Mengajarkan, membantu ananda untuk bermuamalah, untuk beradaptasi dengan tekanan-tekanan hidup. Nanti ada satu saat kita akan hidup seperti ini. Bagaimana dengan anak-anak di Gaza, anak-anak di Suriah? Mereka makan, jangankan makan tempe, ada sebagian mereka makan yang seharusnya tidak layak dimakan. Ketika ada dokter membedah pasiennya, sudah mati, tapi ketika dilihat isi perutnya itu ada penutup botol mineral itu, ada tisu. Kita ingatkan anak kita supaya jangan mengeluh nanti kehidupan, kok makannya cuman ikan melulu, katanya. Lihat, kita ajarkan dia yang seperti itu. Lalu yang terakhir ya, yang terakhir nasihat untuk bapak-bapak, ibu-ibu silakan tutup telinga dulu. Enggak, masuk juga ini. Nasihat untuk kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Yang pertama, at-tawassulul fa'al. Hendaknya kita selalu berkomunikasi yang terus-menerus dengan ananda kita. Caranya apa? Al-hifadhu ala tawasulin mustamirin ma'al abna. Kita jaga terus komunikasi dengan anak walaupun dia jauh. Alhamdulillah sekarang sudah ada alat komunikasi dengan HP. Jangan sepelekan itu. Kalau ada ananda kita sepekan sekali nelpon, kita standby. Kalau kami misalkan hari Ahad itu nelpon ananda, saya dengan istri sudah standby itu. Jam berapapun kita siapkan. Adapun kegiatan lain kita akan tunda demi HP itu. Termasuk ketika pengajian begini, kalau anak saya nelpon, saya nggak akan mengabaikan dia. Lebih baik saya abaikan bapak ibu daripada anak saya. Ya, enggak juga ya, enggak juga seperti itu. Lalu yang kedua, at-ta'atuf wa tafahum, fahmu masyairil abna. Kita berupaya untuk memahami perasaan anak itu. Ya, kita pelajari. Pastilah bapak ibu sekalian, yang sudah ada anak pertama, kedua, ketiga itu beda-beda kan karakternya, beda perasaannya. Ada yang pemalu, ada yang sangat pemalu, ada yang nggak tahu malu. Ya. Ada yang sensitif, ada yang peka. Peka itu misalnya gimana? Ketika kita butuh sesuatu, lalu dia langsung respon. Tukar. Habis baterai. Oh, habis baterai. Contohnya nanti misal ibu-ibu pegang piring misalkan, mau menghidang. Kita lihat nanti ada anak itu dia sangat peka di antara mereka. Langsung, "Mak, saya aja, Mak."
Ada satu lagi biasa aja dia menganggap itu memang tugas mamanya. Itu nanti akan bisa kita bedakan. Inilah memahami perasaan anak-anak. Yang ketiga, at-tasji' wa takdir, tasji'ul abna'i ala injazatihim. Kita berikan apresiasi ketika ada hal-hal yang telah dicapai oleh ananda kita. Contoh kemarin saya motivasi anak itu kalau bisa masukkan gol 5 gol, saya kasih 50. Begitu masuk 5 gol futsal, di telepon saya, "Abah, saya masukkan 5 gol," katanya. Oke, mana rekening? 50.000, nggak banyak, tapi motivasi dia, semangat. Kalau selama 1 minggu nggak pernah ketinggalan jamaah, kita berikan ini. Nah, sebahagian orang tua sedang jemaah sekalian, yang dia lihat adalah ketika kesalahan anak saja, begitu ada kelebihannya, nggak pernah diberikan apresiasi. Ini akan menjadi masalah bagi anak itu nanti. Ketika dia keliru, ya kita tegur, kita berikan juga sanksi yang sesuai. Namun saat dia tidak keliru, misalnya dia cabut dari sekolah, itu kan kekeliruan, kita tegur. Tapi ketika dia nggak pernah cabut, apa yang pernah kita berikan? Ketika dia baik-baik selama di sekolah, kita apa yang pernah kita apresiasi? Itu penting untuk memberikan motivasi kepada anak-anak kita. Yang keempat adalah as-sidqu wal amanah. Hendaknya kita jujur dan amanah kepada anak-anak kita. Kalau kita salah, jangan sungkan mengatakan mohon maaf, nak, saya salah. Nah, satu kasus lagi saya sebutkan, kisah kasus nyata ini. Ada seorang anak sangat benci dengan bapaknya, benci sekali, perempuan, benci sekali dia. Saking bencinya Bapak Ibu sekalian, ketika dia berdoa dan menyebut nama bapaknya langsung muntah. Itu udah tingkatnya bencinya luar biasa itu. Ketika dia berdoa, dia mau sebut nama bapaknya, muntah dia. Apa kejadiannya? Kejadiannya dahsyat lah, tidak usah disebutkan. Akhirnya obatnya satu aja. Bapak itu minta maaf atas kesalahannya, udah selesai. Ini yang sebahagian bapak ibu gengsi. Masa kita sebagai orang tua minta maaf sampai kiamat nggak akan. Akhirnya terus masalah itu. Kadang masalahnya besar, tapi solusinya sangat ringan sekali. Lalu yang terakhir adalah at-tawazunu bainal hubbi wal qaswah. Hendaknya berimbang antara perilaku yang cinta dan keras, itu harus berimbang. Jangan keras terus, jangan cinta terus. Kalau dalam kajian parenting itu kan ada istilahnya parenting ala barat dan parenting ala apa nih? Tionghoa. Iya. Kalau ala barat itu dia semua boleh, bebas, semua bebas. Abi, boleh saya ganti jenis kelamin? Boleh, yang penting kamu bahagia. Bebas. Kalau yang satu lagi kebalikannya, keras. Target 100, begitu 899, dam, keras. Tapi dalam Islam pertengahan dia. Ada kalanya tegas, tegas beda dengan keras ya. Ada kalanya tegas dan ada kalanya melunak. Nabi kita SAW pernah tegas dengan sahabat sampai nggak diajak ngomong, sampai nanti turun ayat bertobatlah sahabat itu. Dan pernah juga Nabi kita lembut ketika seorang Arab Badui kencing di masjid, bukan tahiyatul masjid, kencing, tapi nggak dimarahin oleh Nabi kita. Jadi ada kalanya tegas, ada kalanya kita lembut, dan itulah pertengah-tengahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita menjadi teladan bagi ananda-ananda kita, dan Allah jadikan anak keturunan kita, pasangan kita menjadi qurrata ayun, penyejuk mata. Dan kita berharap semuanya sidang jemaah sekalian, sebagaimana berkumpul di tempat ini di dunia, juga kita bisa bersua di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan ke moderator. Masyaallah. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Teman-teman sekalian, kita masih ada waktu, boleh Ustaz ya? Boleh. Kita masih ada waktu untuk tanya jawab kepada teman-teman. Kalau ada yang ingin disampaikan boleh 1, 2, 3. Ada 3 dulu sementara Ustaz ya. Masyaallah. Ganjil. Sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya singkat aja Ustaz. Bagaimana ini kan ada 3 karakter anak, tiga anak memiliki masing-masing 3 karakter. Oke.
kadang-kadang kan anak ini kan bisa mengkopi sifat dari orang tuanya. Misalnya karakter si ayahnya kalau karakter si mamanya kalau di rumah gitu kan. Nah jadi mungkin faktor dalam penyampaian. Kadang-kadang kalau kita mau nasihatin anak itu ada satu sisi anak itu takut pada ayahnya, ada satu sisi anak itu takut pada ibunya. Tapi ketika si anak tidak takut pada ayah, tidak pada ibunya, ketika dinasihatin kadang-kadang mental atau ya acuh. Nah, seperti itu kita mau masuk ini kemana ya, agar sifat si anak ini mau mendengar atau istilahnya ada ketakutan tersendiri terhadap orang tuanya. Itu dia. Masya Allah. Langsung ya. Langsung. Baik, syukran, terima kasih Bapak. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad. Ini dinukilkan sebagai hadis yang mauquf kepada sahabat bernama Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna Allah Ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah membagi-bagi di antara kalian karakter-karakter kalian sebagaimana Allah sudah bagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Rezeki kita kan beda-beda, ada rezekinya banyak, ada yang sedang, ada yang sedikit, ada rezeki. Termasuk juga jodoh itu rezeki juga. Ada bapak-bapak rezeki jodohnya satu, ada rezeki jodohnya berapa? Ya itu rezeki itu sama. Akhlak juga begitu. Beda-beda akhlak. Itu sudah disebutkan oleh Nabi kita secara legal. Nah, pertanyaannya adalah apakah seseorang itu berpangku dengan akhlaknya yang sudah ada atau dia berupaya untuk membuat akhlak lebih baik sebagaimana rezeki dia berupaya untuk lebih baik? Jawabannya tentu dia akan berupaya untuk lebih baik. Nah, kalau kita ingin rezeki kita begitu-gitu saja itu nggak normal namanya. Misalnya, Bu, Ibu kerja di sini saja. Karena di sini gajinya 15 juta, di situ cuma 1,5 juta. Di sini aja Bu. Dijawab sama ibu itu, memang dari kakek nenek saya juga dulu begitu gajinya 1,5 juta. Gak mungkin. Nah, contoh lain, ada karakter orang itu, Bu, Pak, karakter Bapak itu sombong. Seharusnya kita rubah Pak. Dia menjawab, memang dari kakek nenek saya seperti itu dulu. Keturunan, nggak mungkin, seharusnya nggak mungkin. Dia akan berupaya untuk lebih baik. Nah demikian juga ketika kita menghadapi ananda-ananda kita berbeda karakter, itu luar biasa. Yang menjadi sering permasalahan, entah sudah pernah kita bahas 7 kesalahan orang tua dalam mendidik anak, yaitu satu diantaranya suka membanding-bandingkan kelemahan yang satu dengan kelebihan yang satu. Misalnya, si abang ini sudah kelas 6 SD, cuci piring aja nggak bisa. Adik baru kelas 1, udah bisa masak. Itu membandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang. Sakit itu luar biasa. Sakit sekali. Membandingkan kekurangan kita, dibandingkan kekurangan kita dengan kelebihan orang lain. Sakit. Kita saja sebagai orang tua nggak mau dibandingkan kekurangan kita. Misalnya datang anak kita nanti, Abinya teman saya ganteng kok, Abi kok nggak ganteng? Apa kamu bilang? Katanya, saya pecat jadi anak nanti. Kita nggak mau kekurangan kita dibandingkan dengan kelebihan orang. Begitu juga anak kita. Ini benar-benar kita harus hati-hati. Yang boleh itu kita bandingkan, kalaupun harus membandingkan adalah bandingkan ia dengan waktu. Misal, waktu dia masih kelas 1, dia penurut sekali. Bandingkan dia dengan, waktu masih kelas 1 dulu Ananda kok penurut, sekarang sudah kelas 2 kok nggak penurut. Berarti kita masih membandingkan dia dengan dia. Yang tidak boleh kita bandingkan, lihat itu abang kamu dari kecil menurut sampai sekarang, kamu nih baru masih kecil sudah nggak penurut. Itu sakit nanti dia. Satu, itu kita hindari membandingkan. Yang kedua, posisikan ketika kita menasihati anak, kita posisikan dengan posisi dia dulu. Jangan kita posisikan seperti pemahaman kita. Itu korban anak tersebut. Contohnya begini. Ketika datang tamu
rumah kita, sudah siap makanan, hidangan, datang anak kita yang masih SD ataupun TK, dia amburadul makanan itu. Kita menginginkan dia itu mengerti seperti kita mengerti. Mungkin nggak? Halo, ada orang? Kita inginkan dia mengerti seperti kita mengerti. Mungkin ke? Kita sudah pernah jadi anak, dia belum pernah jadi bapak. Nggak mungkin. Nah, bagaimana caranya supaya kita nggak spanning? Jauh sebelum persiapan itu, kita bereskan dulu dia. Misalnya, makanan nanti yang ingin kita hidangkan ke tamu, itu dulu dipuaskan dia. Dipuaskan. Sampai dia betul-betul sudah nggak lagi tertarik dengan makanan itu. Sehingga ketika datang tamu sudah beres. Yang menjadi masalah sebagian orang tua hari ini adalah makan kesukaan si anak itu keluarnya ketika ada tamu. Saat tamu nggak ada, disimpan rapi. Akhirnya anak itu mengambil kesempatan adalah kapan lagi waktunya. Siapa yang spanning? Kita orang tua. Nah, saat orang tua ataupun guru-guru juga, guru-guru ketika dia memahami kondisi anak seperti pemahaman anak itu, maka dia tidak akan bengis kepada anak didiknya. Tidak akan bengis. Kalau kita menilai anak itu dengan pola kita, dengan cara berpikir kita, yakinlah anak itu akan menjadi korban. Jadi korban dia. Jadi kita pelajari dulu. Ini posisinya sebagai anak tingkat SD. Bahasa apa yang saya gunakan? Kalaupun ada sanksi apa yang cocok? Jangan sampai anak SD sanksinya suruh angkat semen 1 sak. Nggak sanggup dia. Jadi sesuaikan. Ada satu buku yang saya selalu anjurkan kita baca, itu kecil. Judul bukunya Menjadi Orang Tua yang Asyik. Sering saya sampaikan ke dalam kajian-kajian parenting itu luar biasa. Saya bolak-balik saya baca, tetap bermanfaat. Setiap saya baca tetap manfaat. Khususnya pendidikan anak. Karena semakin bertambah waktu, semakin kompleks masalah anak, dan kita harus terus mengembangkan diri, mempelajari bagaimana menjadi orang tua yang asyik, menjadi orang tua yang happy bagi familinya. Nah, itu konsep dasarnya, Pak. Hendak yang pertama, kalau dia berbeda karakternya dengan yang lain, kita yakin itu memang sudah Allah ciptakan. Yang kedua, hendaknya kita berupaya memperbaiki sebagaimana kita ingin perbaiki ekonomi kita, rezeki kita. Yang ketiga, letakkan posisi kita dulu seperti posisinya. Nah, contoh lagi, bagaimana supaya kita nggak tegang. Ini pengurus masjid, ada pengurus masjid sini, ataupun pengurus TPA. Ketika sholat asar, ada anak-anak lompat-lompat di masjid. Anak-anak TK dan TPA itu lompat-lompat di masjid. Ada kan? Pernah dengar? Pernah lihat juga? Sorry. Iya. Orang tua yang tidak memahami umur si anak, dia merasa anak itu sudah seperti dia umurnya, itu tegang. Sampai keluar sumpah serapah. Jangan lagi kalian datang ke sini anak. Siapa kalian? Selesai. Seakan-akan bapak itu nggak pernah dulu seperti anak kecil itu. Tidak pernah. Dia spanning. Tapi kalau dia ingat masa-masa dia, saya juga pernah seperti itu. Apa yang saya lakukan juga seperti ia lakukan. Akhirnya paling kita buat nanti satu arahan, buat satu permainan. Anak-anak TK kalau dari jam 8 tadi seperti kita duduk, nggak bergerak seperti bapak ibu, itu yakin bukan lagi anak TK namanya itu. Kalau ada anak TK kayak tadi nih, ini alhamdulillah ya, luar biasa, nggak ada satupun bergerak. Mau seperti itu dibuat oleh pemateri juga anak TK, pergi saja ke laut anak pematerinya itu. Makanya kalau guru TK itu kan lebih banyak main-mainnya, lompat sana lompat sini, bahkan dia juga bisa jadi kuda. 1 tahun penuh kemarin itu COVID, khususnya di Ramadan, kan pernah kita COVID, Ramadan itu nggak boleh keluar. Saya dengan istri dengan anak itu
Istri saya agak ketat, nggak boleh keluar. Kalau keluar pun pulang rumah buka baju, mandi lagi. Waduh, capek saya. Ketat sekali seperti itu. Kalau orang tuanya nggak bisa buat permainan, bosan sekali anak itu dalam. Si anak 2 laki-laki waktu itu, rumah kecil, mana kecil rumah. Apa yang kita lakukan? Udah kreasi kita, buat kreatif. Kemudian nanti saya jadi kudanya, lompat sana, lompat sini, begitu. Akhirnya dia tidak berpikir keluar. Jadi kalau ada anak lebih senang di luar rumah dengan dalam rumah, mungkin gak asyik di rumah itu, gak asyik, lebih asyik di luar. Rumput tetangga lebih hijau. Nah begitu Pak. Jadi kita upayakan dulu. Pertama kita yakini Allah sudah bagi karakter itu. Kemudian yang kedua, jangan kita banding-bandingkan. Kalaupun harus bandingkan, dirinya dengan dirinya, jangan dengan orang lain. Yang ketiga tadi kita berupaya untuk memperbaiki dengan melihat situasi, bahasa apa yang tepat untuk dia. Kalaupun ada sanksi-sanksi apa yang cocok untuk dia. InsyaAllah semoga Allah takdirkan kita anak yang saleh-salehah. Amin. Syukran. Nah. Silakan yang kedua. Izin Ustaz mau bertanya, ibaratkan pohon yang sudah berbunga dan sudah tumbuh buahnya, rantingnya patah, lalu di steklah pohon tersebut. Nah, sehingga buahnya ini menjadi lebih baik dari sebelumnya. Namun yang ingin saya tanyakan, bagaimana kadang kita sebagai orang tua kan suka lupa nih memberitahu dan mengenalkan peran anak itu terhadap orang tuanya sendiri, sehingga membentuk si anak itu menjadi anak yang birrul walidain. Nah, kemudian mengenai tadi ranting yang patah, kadang si anak sendiri sudah mendapatkan cerminan yang berbeda dari kedua ranting tersebut. Bagaimana dari peran orang tua itu sendiri memberitahu dan mengenalkan kembali bahwasanya peran kedua orang tua ini tetap sama. Begitu, terima kasih. Ini bahasa tinggi sekali ya. Iya. Pertama teringat pepatah Arab begini. Pepatah Arab itu, saya mohon maaf ya, saya lebih banyak referensinya ke Arab karena memang alumninya sana, bukan referensinya ke Barat. Karena memang ada kontradiksi sedikit kalau kajian parenting itu antara Barat dengan kita Islam. Contohnya saja begini, yang agak kontra sekali itu, parentingnya Barat itu umumnya tidak boleh kata-kata jangan, itu nggak boleh, mutlak dia. Sedangkan dalam Al-Quran kan banyak kata-kata jangan. Wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. La tusyrik billah, jangan bersyirik kepada Allah. Jadi di situ si bahagian ahli parenting kita orang Islam itu sangat anti mutlak, dia buang yang dari Barat. Tapi kita enggak juga membuang secara total. Kata jangan ada, tapi jangan diobral. Jadi kata jangan itu pertama tidak obral, yang kedua ada solusi kepada orang yang kita katakan jangan itu, yang ketiga kepada orang yang mengerti. Kalau untuk anak kecil, kalau terlalu obral kita kata jangan, misalnya jangan manjat, jangan ke situ, terlalu obral kita, nanti satu saat kata jangan itu sangat dibutuhkan, dia nggak percaya lagi. Ini sangat genting, kalau dia lakukan bahaya, maka kata jangan nggak sakral lagi bagi dia karena sudah sering bapaknya ibunya jangan itu obral. Nah kemudian kata jangan itu ada solusi. Nah bagaimana penggunaan kata jangan semakna dengannya? Misal anak itu manjat kan, jangan yang semisal dengannya apa? Tidak manjat masih juga lah itu. Yang intinya dia nggak manjat lagi, gimana bahasa yang bisa kita buat? Yuk nak, mama bantu turun. Hah? Kurang tinggi naik. Intinya kan dia nggak naik. Lagi. Dia kencang larinya. Bisa pelan-pelan nak. Daripada jangan kencang. Semakin kencang ya, ye kan mama kalah katanya. Bisa pelan-pelan nak.
Kapan kata jangan itu kita disampaikan? Saat betul-betul itu hal yang penting, itu sakral bagi dia. Masih ingat sebelum kita masuk tadi ya, masih ingat kisahnya, bukan kisah betulan tapi pelajaran itu. Seorang pengembala kambing, dia bohongi masyarakat. Datang harimau katanya, datang masyarakat. Ye, saya bohong, saya enggak benar katanya. Marah orang. Besok lagi, datang harimau, datang lagi masyarakat. Dia bohong lagi. Kali ketiga betul datang harimau. Datang harimau, orang enggak percaya lagi, bohong. Dimakan harimau dia. Kenapa? Karena terlalu sering. Enggak sakral lagi. Tapi kalau orang tuanya menggunakan kata-kata jangan itu sesekali, dan itu ada dalam Al-Quran, itu penting bagi dia, sakral bagi dia. Nah, itu kenapa tadi asal muasalnya lebih banyak kita ambil ke Arab tadi. Ada pepatahnya, kama tadinu tudanu. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan, seperti itu engkau diperlakukan. Itu bahasa Arabnya. Kita ulangi. Kama tadinu tudanu. Iya, serentak 1, 2, 3. Kama tadinu tudanu. Kalau ada ini bisa saya tulis. Oke, spidol. Tapi nggak bisa spidol, nggak boleh nih ya. Boleh nih spidol nih. Iya. Oh gitu, oh enggak repot nanti Ustaz. Ada juga dalil dari Al-Quran itu, surah Ar-Rahman dan surah Al-Isra. Surah Ar-Rahman itu hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Di surah Al-Isra, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kalian berbuat baik, kebaikan untuk kalian. Jika kalian berbuat buruk, keburukan itu untuk kalian. Itu bahasa Arabnya kama tadinu tudanu. Sebagaimana engkau memperlakukan, seperti itu juga engkau akan diperlakukan. Kalau kita ingin mendapatkan anak yang berbakti, kita mulai dari diri kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Kalau kita ingin mendapatkan menantu yang berbakti, ajarkan dulu anak kita. Ganti lagi. Ya. Oke. Kalau kita ingin menantu kita sayang dengan kita, ajarkan dulu anak kita sayang ke mertuanya. Kita juga sayang ke mertua kita. Allah akan utusnya anaknya hal yang sama. Coba kita cek atau buat penelitian yang tidak resmi secara pribadi di kampung-kampung kita, tempat tinggal kita. Anak yang durhaka itu kepada orang tuanya, lihat kondisi orang tuanya terhadap orang tuanya sebelumnya ya. Jadi itu kalau istilah orang kampung, bahasa orang kampung kita, buah itu nggak jauh jatuh dari pohonnya. Oh ada kok, iya ada jauh, ada dibawa monyet. Ada jauh, iya jatuh ke dalam sungai, sungainya mengalir sampai ke Singkil. Ada, tapi jarang. Umumnya tidak jauh. Apa contohnya yang jarang itu? Contohnya Nabi Nuh, seorang nabi, anaknya Kan'an tidak beriman. Berapa contohnya dari sekian nabi? Umumnya buah itu tidak jauh jatuh dari pohonnya. Maka kita ingatkan anak-anak kita. Kita ingatkan dengan bakti kepada kami sebagai ibu bapakmu. Nanti Allah utus anak yang sama bakti sama kamu juga. Kalau engkau durhaka kepada kami sebagai orang tua, nanti Allah utus juga yang sama.
repot nanti. Kita ingatkan hal seperti itu, dan itu terjadi. Nah, itu terjadi. Kalau saya sendiri banyak saya rasakan kasus nyata, kisah nyata itu di tengah-tengah kehidupan. Ada orang kampung dulu itu ketika dengan orang tuanya sakit ditelantarkan. Orang tuanya sakit ditelantarkan. Dan Allah uji ketika dia sakit juga sampai meninggalnya ditelantarkan oleh anaknya. Persis seperti yang dilakukan. Nah, dan itu ya hal yang bagi pribadi kita ya harus sesuatu yang kita takuti, sangat kita takuti. Termasuk juga balasan untuk kita itu. Saya mendapatkan pasangan tidak pacaran. Kami memang sama-sama nggak pacaran. Kami pun ketemunya nanti malam pertama aja ketemunya. Diperkenalkan oleh teman. Disuruh datang oleh orang tuanya. Datang saya. Nggak pakai panjang-panjang. Nanti kenal wajah itu ya di rumah lah. Jadi senang kita. Dan itu juga janji Allah dalam surat An-Nur. Ini ada masih jomblo di antara kita? Ada. Kalau ada nanti coba buka surat An-Nur. Surat An-Nur ayat 31. Ini sebagai ini hadiah nih. Hadiah untuk kita. Saya sering juga membahas kajian dengan para jomblo. Judulnya itu Jomblo Terjepit. Ya. Ada lagi judulnya Jomblo di Persimpangan Jalan. Waktu saya bahas jomblo di persimpangan jalan di khutbah Jumat Masjid Oman, anak muda di lantai 2 itu langsung teriak, "Hai!" katanya. Iya. Khutbah Jumat. Surah An-Nur tadi bisa satu orang baca terjemahannya. Surah An-Nur ayat 31 kalau nggak salah itu. Surah An-Nur. Surat An-Nur ayat 31. Ya, betul. Terjemahannya. Terjemahan boleh? Panjang, Ustaz, ya? Enggak panjang tuh. Tunggu, bukan 31. Ayat salah, bukan 31. Bukan. Ayat ke 26, ayat 26. Ada satu orang yang akhwat baca terjemahan. An-Nur 26. Perempuan yang keji untuk laki-laki keji. Satu, perempuan yang keji pasangannya untuk laki yang keji. Kemudian Dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan. udah disiapkan itu. Lakinya keji dapat juga perempuannya keji. Kemudian selanjutnya, Sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. kalau kita mau pasangan kita baik, kita perbaiki dulu diri kita. Lanjut. Dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik pula. Itu janji Allah, dan janji Allah itu benar. Kalau kita mau pasangan kita nggak pacaran, dari kita nggak pacaran. Kalau kita mau apa lagi? Pasangan kita rajin tahajud, dari kita mulai tahajud. Allah akan pertemukan itu yang cocok. Kalau kita mau dapat pasangan cerewet, cerewetkan diri kita. Cerewet. Inna wa'dallahi haqqun. Sesungguhnya janji Allah itu pasti. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janji. Ayat ini turun ketika ada tuduhan terhadap Aisyah berbuat zina oleh orang-orang munafik. Bagaimana mungkin Allah izinkan untuk Nabi paling mulia seorang pendamping yang tidak baik? Enggak. Langsung Allah turunkan penegasan ini. Ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Mereka itu terbebas daripada tuduhan-tuduhan itu. Berlepas diri daripada tuduhan-tuduhan orang-orang munafik. Nah, demikian juga tadi tentang ananda kita. Apa yang kita perlakukan untuk orang tua, itu pula yang akan dihadapi oleh kita di ananda kita. Maka kalau kita lihat ayat-ayat yang seperti ini, hadis dan juga
pepatah Arab seperti yang kita sebutkan tadi, semakin semangat kita bakti ke orang tua itu. Karena kita punya harapan di depan ini. Semakin senang kita, apa aja diperintah orang tua kita semakin bahagia, happy, ada harapan di belakang itu. Dan sangat takut kita durhaka kepada orang tua. Balasannya juga akan dimunculkan hal yang sama, dan itu nyata. Nah, itu nyata. Nah, maka yang pertama tadi kita harus ya selain tentu yang paling pertama sekali doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang bisa memperbaiki. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Ranting yang patah bisa tersambung kembali. Idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Nah, kita ingat saja pepatah orang Indonesia, patah tumbuh hilang berganti, mati satu tumbuh 1000. Nah, kalau sudah terlanjur patah, selain kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka berupaya maksimal. Yang tidak boleh itu adalah putus asa. Wala tayasu mir rahillah, jangan putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Termasuk juga kalau ada di antara kita misalkan pernah jatuh hati ke seseorang, ternyata yang kita cintai itu telah diambil orang. Ini ada lagi hadiah lagi. Jomblo itu ada 3. Boleh kita bahas? Ada jomblo namanya jomblo musiman. Saya dulu jomblo musiman selama 5 tahun setengah. Sudah menikah ya, sudah menikah, tapi istri saya di Indonesia, saya luar negeri. Jadi selama di luar negeri itu jomblo namanya, itu jomblo musiman. Yang kedua ada namanya jomblo standar. Jomblo standar itu begini, dia mengharapkan standar yang dia dapat itu adalah 100% nilainya. Begitu di bawah 100% dia nggak mau. Maka selama standar itu dipertahankan, selama itu pula dia menjomblo. Bagaimana solusinya? Turunkan standar. Ya. Ada pernah seorang itu dia punya standar begini, Ustadz saya mau, tapi ini bukan ke saya, ke orang lain ceritanya, pertanyaannya itu. Saya mau dapatkan seorang istri hafizah 30 juz, solehah, cantik, kaya, bagus keturunannya. Gitu. Ada kira-kira seperti itu Pak? Kalau Bapak ada seperti itu mau? Maulah, saya pun mau. Nah, mau. Tapi mau seperti itu sangat sulit. Kalau bertahan terus dengan standar itu dia akan menjomblo. Maka turun sedikit standar. Bolehlah hafal 20 juz. Enggak dapat juga. Karena yang hafal 20 juz yang perempuan itu pasti dia akan mencari yang 30 juz. Yang melamar ini enggak ada 5 juz pun. Mana boleh. Turun lagi standar. Itu namanya jomblo standar. Dan yang ketiga, ini yang jomblo yang agak sulit, namanya jomblo trauma. Itu. Dan itu saya dapatkan kasusnya 2 orang. Saya kenal 2 orang. Jomblo trauma itu dia pernah mencintai seseorang, tapi cintanya pupus di tengah jalan. Akhirnya trauma mencintai. Nah itu teman saya sendiri ada. Ketika itu saya udah selesai S1-nya selesai, S2-nya selesai. Kemudian dalam perjalanan dari Banda Aceh ke kampung, kami satu mobil. Saya tanya kenapa Dek sudah seumur begini belum menikah. Selama ini nggak pernah terbuka, akhirnya terbuka dia. Begini Bang, sebenarnya saya pernah mencintai seseorang, tapi dia menikah dengan orang lain. Terus apa solusinya Dek? Saya bilang, ini yang saya heran. Solusinya saya tunggu jandanya Bang. Ya salam. Sering saya tawarkan, sampai baru-baru juga saya tawarkan. Enggak mengkenang, haram kenang. Enggak kena dalam hatinya. Jadi luar biasa itu, dahsyat tuh. Oke, alhamdulillah. Jadi begitu, kekuatan kita adalah doa. Kekuatan doa. Tidak ada yang mustahil. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah akan sambungkan kembali ketika ranting sudah patah. Syukran. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebenarnya Ibu masih ada satu lagi, cuman waktu kita nggak sampai Bu ya. Mohon maaf, nanti dikumpul saja, boleh kita, nanti saya akan khusus mintakan beliau untuk menjawab langsung secara pribadi. Boleh Bu ya?
Ibu tuliskan saja, nanti saya yang akan sampaikan ke beliau. Ya, baik teman-teman sekalian, Bapak Ibu, untuk sesi pertama alhamdulillah sudah selesai. Kita akan lanjut sesi kedua setelah istirahat sejenak, dan kita sudah sediakan kopi dan teh, kemudian snack. Dengan demikian sesi pertama kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mencari jodoh lagi. Sudah jam 3 kok itu.